namanya Pharmacilinus. Baik Ibu, langsung kepada pertanyaan yang pertama ya Bu. Apakah yang dimaksud dengan swamedikasi menurut Ibu? Iya, jadi swamedikasi itu upaya pengobatan diri sendiri. Jadi si pasien itu datang dengan keluhan, mereka datang tanpa resep dokter atau rekomendasi dari dokter. Nah, kenapa swamedikasi itu perlu dilakukan ya Bu? Iya perlu, karena banyak juga pasien itu yang gejala sakitnya tuh masuknya ke gejala ringan. Jadi mereka itu sebenarnya dilakukan swamedikasi atau pengobatan diri sendiri juga bisa sembuh. Gitu. Nah, dalam melakukan swamedikasi itu apakah boleh ya Bu mengonsumsi obat lebih dari satu macam dalam waktu yang bersamaan? Boleh, asalkan obatnya itu sesuai terapinya. Gitu. Jadi bagaimana cara untuk menentukan obat gastritis dalam melakukan swamedikasi itu Bu? Nah, untuk melakukan obat swamedikasi penyakit gastritis ini, kita pertama harus tahu penyebabnya dulu. Itu gastritisnya termasuk gastritis akut atau kronis. Tapi kebanyakannya kan yang melakukan swamedikasi itu kan gejala-gejala ringan ya. Jadi bisa dikasih obat bebas dulu untuk swamedikasinya gitu. Kalau misalkan si pasiennya sudah meminum obat bebas atau obat-obat biasa, mereka baru boleh kita lanjut pemberian obat wajib apotek. Itu bisa kita kasih ketika mereka datang ke apotek swamedikasi dengan keluhannya. Nah, baiknya berapa lama ya Bu menggunakan obat dalam melakukan swamedikasi itu? Nah, untuk swamedikasi ini rentangnya itu 3 sampai 7 hari ya. Jadi dilihat nih perbaikannya dalam 3 hari. Kalau misalkan emang sudah baik ya nggak perlu dilanjutin pengobatannya. Tapi kalau misalkan dilihat udah sampai 7 hari tapi masih ada gejalanya atau gejalanya tambah buruk, sepertinya emang harus konsultasi sama dokter. Gitu. Menurut Ibu, pengertian dari gastritis itu apa ya Bu? Jadi gastritis itu sebenarnya terjadi peradangan atau pendarahan pada mukosa di lambungnya itu. Nah, penyebab dari penyakit gastritis itu apa saja ya Bu? Penyebabnya itu bisa dari segala ya, banyak penyebabnya yang bisa menyebabkan gastritis. Yang pertama itu dari pikiran dan emosional, karena dari pikiran dan emosional bisa mempengaruhi asam di lambung. Gitu yang pertama. Jadi asam di lambungnya itu bisa naik apabila banyak pikiran atau emosionalnya tidak stabil. Terus yang kedua bisa juga dari pola makan yang tidak teratur. Itu paling sering terjadi. Jadi penyakit gastritis ini bukan karena si penderita tidak makan, tapi karena si penderitanya itu makannya tidak teratur. Gitu. Jadi harusnya membiasakan diri kapan jam makannya, kapan jam semilanya, dan itu harus sudah terjadwal. Gitu. Nah, terus yang ketiga juga bisa karena konsumsi makanannya yang kurang bersih pertama. Karena kan gastritis ini bisa disebabkan oleh bakteri ya. Jadi makanan yang harus kita konsumsi juga kita harus perhatikan kebersihannya. Terus juga jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mengiritasi lambung atau yang makanan-makanan yang asam seperti kopi gitu. Kemudian apa saja tanda dan gejala orang yang terkena oleh penyakit gastritis ya Bu? Nah, tanda gejalanya itu yang paling sering terjadi itu mual dan muntah. Nah, sudah mual dan muntah baru terasa rasanya terbakar itu di bagian lambungnya, di bagian ulu hatinya itu. Lalu tekanan darahnya menurun, pusing, terus keringat dingin, terus bisa juga sampai nadinya cepat atau takikardia. Ada berapa macam jenis penyakit gastritis ya Bu? Gastritis itu kebanyakannya yang sering terjadi di Indonesia itu ada gastritis akut sama gastritis yang kronis. Nah, kalau akut itu penyebabnya ada peradangan pada mukosa lambung. Jadi mukosa lambungnya itu teriritasi gitu. Jadi udah luka di mukosa lambungnya. Nah, kalau misalkan untuk gastritis kronis itu disebabkan oleh adanya bakteri Helicobacter pylori dan dia itu sifatnya berulang sampai menahun. Nah, apa yang harus dilakukan jika mengalami gastritis itu ya Bu? Nah, jika mengalami gastritis, pertolongan pertamanya kita bisa memberikan obat-obatan yang bisa didapat di warung. Kayak misalkan
obat antacid itu bisa kita gunakan untuk pertolongan pertama gitu. Terus juga langsung hindari penyebabnya untuk terapinya. Jadi hindari makanan-makanan pencetus gastritisnya, kayak misalkan makanan-makanan yang tinggi lemak atau makanan pedas, itu kita hindari dulu gitu. Jika terjadi efek samping setelah menggunakan obat gastritis itu, maka tindakan apa yang harus dilakukan ya Bu? Pertama harus diberhentikan ya. Setelah diberhentikan, kita antisipasi ke efek samping yang terjadi. Kebanyakannya obat-obat gastritis itu efek sampingnya itu konstipasi ya, atau susah buang air besar. Jadi ya kita obatin dulu nih si konstipasinya. Obatnya diberhentikan dulu. Terus kalau misalkan masih ada gejalanya, kita bisa ganti obat yang di pilihan terapi yang lainnya. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, bagaimanakah cara untuk mencegah penyakit gastritis ya Bu? Nah, jadi untuk mencegah penyakit gastritis ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperhatikan pola makan dan mengkonsumsi makanan yang baik untuk dikonsumsi. Jadi yang tadi yang dipantang nggak boleh buat gastritis itu harus diperhatikan ya, nggak boleh dimakan. Jadi zat-zat makanan yang baik aja yang dikonsumsi. Terus tidak menggunakan obat-obatan yang mengiritasi lambung gitu. Jadi harus diketahui juga banyak obat-obatan yang mengiritasi lambung. Jadi kita harus tahu kita konsumsi obat-obat jangan yang mengiritasi lambung, apalagi vitamin ya, vitamin C seperti itu kan mengiritasi lambung. Sebaiknya dihindari untuk penderita gastritis. Terus juga makannya itu harus teratur dan tidak cepat. Jadi supaya saluran pencernaan kita bekerjanya dengan baik. Terus juga mengurangi makanan yang terlalu pedas dan berminyak. Itu juga meningkatkan beban berat itu di saluran pencernaan kalau kita makan gorengan atau makanan-makanan yang pedas. Nah, terus juga hindari merokok, alkohol, terus kurangi stres dan olahraga yang teratur yang terakhir. Baik Ibu, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan dan dijelaskan. Iya, semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi edukasi untuk masyarakat di sekitar kita.